Hai guys, ada survei dari CoinWire mengenai Metaverse. Apakah Metaverse bisa mengubah wajah dunia atau Metaverse akan mati? Kita akan lihat hasil surveinya. Ada juga soal kasus hack Harmony. FBI telah mengkonfirmasi soal ini. Technical analysis Bitcoin, Illuvium, GMX, dan ada beberapa berita lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk berita daripada survei mengenai Metaverse ini yang dibawakan oleh CoinWire, di mana hasil dari survei ini, dia mensurvei sekitar 10.000 investor di dalam kripto di bulan Desember 2022, menemukan kalau sentimen pengguna terhadap Metaverse memberikan pengaruh kepada semua area di dalam kehidupan sosial mereka. 69% dari semua respondennya memiliki harapan positif bahwa Metaverse itu bisa membentuk ulang kehidupan sosial mereka dengan sebuah pendekatan yang baru terhadap hiburan. 65% percaya kalau ini merupakan salah satu pendekatan baru untuk aktivitas-aktivitas sosial. Sentimen mengenai bagaimana Metaverse akan mengubah finance, bisnis, dan edukasi juga sangat tinggi, yaitu 61,2%, 49,6%, dan 45%. Dalam 5 tahun terakhir ini, Microsoft telah mengamankan sebanyak 158 paten yang terkait dengan Metaverse, melebihi perusahaan-perusahaan besar seperti Meta, Tencent, dan Epic Games. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang Metaverse ini. Meta sendiri dari Facebook, Microsoft, ada Nike juga, Tencent, Epic Games, Snapchat, dan Decentraland juga. Yang paling mendominasi adalah Microsoft. Mereka tahu kalau masa depan adalah Metaverse, jadi mereka mengembangkannya terlebih dahulu dari awal-awal. Menurut dari survei, Amerika Serikat merupakan negara yang paling inovatif di dalam Metaverse. Tetapi untuk masalah adopsi, China dan India menempati posisi pertama dan kedua untuk feeling positif terhadap Metaverse. China 78% dan India 75%, dan mereka ini memiliki populasi yang sangat banyak. 30% populasi dunia itu datang dari China dan India. Ini menunjukkan kalau Metaverse ini memiliki masa depan yang cerah menurut saya dilihat dari survei yang ini saja, dan kita masih sangat early, kita masih sangat awal sekali, belum ada adopsi yang besar-besaran dari Metaverse. Lihat saja apa yang ada di komputer dan apa yang ada di HP kita. Kebanyakan itu masih berupa app biasa, Web 2, seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google, yang biasa-biasa saja, belum ke tahap teknologi selanjutnya yaitu Metaverse. Berarti kita masih dalam posisi yang sangat awal sekali. Kita akan ke analisa harga Bitcoin, di mana harga Bitcoin ini masih di dalam pola rentang sideways ini, yaitu di 22.200-an sampai ke 23 ribuan. Masih sideways saja. Target atas masih seperti biasa, yaitu di harga 25.000. Ini merupakan puncak di tanggal 15 Agustus 2022, di mana harga Bitcoin kemungkinan bisa membuat yang namanya pola ending diagonal seperti ini. Ini merupakan pola yang biasanya mengakhiri dari sebuah kenaikan atau penurunan. Dan menurut saya dari harga 25.000 ini wajar saja untuk melakukan koreksi ya teman-teman. Dan ada potensi untuk terjadi yang namanya inverted head and shoulders juga dari sini. Kita juga melihat kalau di time frame 4 jam ini itu sudah ada bearish divergence yang cukup jelas sekali. Tetapi masih ada kemungkinan dia bisa naik ke atas. Kemungkinan besar akhir minggu ini kita bisa mencapai harga 25.000 kalau kita lihat dari Fibonacci time zone-nya itu. Dimana saya tarik dari sini, kemudian saya tarik dari sini, itu di tanggal 28 Januari ini, yaitu akhir minggu ini bisa ke sana, dan mungkin dari situ bisa ada koreksi. S&P 500 ada kabar baik, di mana S&P 500 harganya itu sudah melakukan breakout ke atas, belum retest sebenarnya, tetapi ini merupakan tanda-tanda awal positif, kelanjutan bull run untuk Bitcoin, saham, dan yang lainnya juga. Next adalah Illuvium, salah satu koin Metaverse yang menurut saya sangat berpotensi besar ke depannya. Gamenya saya lihat sangat baik sekali. Mereka ada launching barusan beta version untuk game di mobile app, dan game utamanya itu akan dilangsungkan di PC. Tampilannya itu sangat bagus sekali, grafiknya sangat cantik sekali. Kita lihat analisa harganya, sama juga seperti Bitcoin, ada potensi inverted head and shoulders yang terjadi untuk Illuvium. Shoulder yang sebelah kirinya ini adalah head-nya itu, kemudian ini adalah
untuk shoulder sebelah kanannya. Sudah ada mulai bearish divergence dan ini ada di time frame daily ya teman-teman. Jadi cukup kuat. Masih bullish karena RSI berada di atas 50. Jadi masih bisa naik ya teman-teman. Biasanya ini melakukan triple tap. Jadi dia akan muncak di sini, kemudian mungkin muncak di sekitar sini dan puncak di sekitar sini. Target harga itu adalah di $80 dan ada potensi terjadi inverted head and shoulders di sana atau koreksi dari harga $80 ini. Selain itu ada koin GMX yang menurut saya koin yang cukup bisa menjadi koin yang cukup kuat di tahun 2023 ini. Dia baru saja breakout daripada mini double bottomnya yang ada di sini. Ini ada di sini dan di sini. Membuat higher low di sini dan sudah breakout daripada neckline di sini. Target nya itu adalah dia ke all time high sebelumnya yaitu harga $62. Dengan pola besar daripada GMX ini adalah ascending triangle. Tidak bisa kelihatan di sini. Kita bisa cek di CoinGecko. Kita max-kan ininya dan kelihatan kalau ini itu adalah harga dari awal sampai sekarang. Jelas sekali bahwa ini adalah batas atasnya itu di harga $62 dan dia membentuk yang namanya itu higher low di sini dari Juni 2022 sampai sekarang naik terus. Berarti ada buying pressure ketika harga GMX ini turun. Target harganya adalah dia bisa ke 62 dulu di sini dan kita harus melihat apakah terjadi breakout atau tidak. Kalau terjadi breakout maka akan baik sekali di mana target dari pola besar ini adalah bisa ke $100. Ada sedikit berita mengenai Harmony dan hack yang terjadi waktu itu. FBI telah mengkonfirmasi bahwa Korea Utara adalah pihak yang bertanggung jawab atas hacknya Harmony sebesar $100 juta waktu itu. Lebih dari $60 juta Ethereum itu dicuri dan diidentifikasi bahwa ini merupakan grup Lazarus dan APT38, sebuah cyber group Korea Utara sebagai arsitek daripada kriminal ini. Hackernya itu menggunakan Railgun, sebuah protokol privasi di dalam upaya untuk membuat transaksi mereka menjadi tidak update lagi atau tidak baru lagi. Sebagian dari uang mereka itu telah dibekukan dan di-recovery oleh exchange ketika hacker tersebut berusaha untuk menswapnya menjadi Bitcoin. Uang-uang yang tidak bisa di-recover kemudian dikirimkan ke 11 address Ethereum. FBI akan terus mengidentifikasi dan mendisrupt maling dari Korea Utara ini yang melakukan pencucian uang virtual yang digunakan untuk mendukung program misil balistik Korea Utara dan senjata perusak massa. Sayang sekali padahal Harmony adalah blockchain yang menurut saya cukup baik dan Jewel juga koin yang sangat terkenal sekali, sangat booming sekali waktu itu, tetapi sekarang posisinya adalah karena sudah dihack cukup banyak, Harmony TVL-nya tidak terlalu baik, tidak terlalu sehat, hanya $6 juta saja. Sangat susah bagi Harmony untuk bisa pulih dari sini. Berita lainnya adalah di mana 2 hari lalu itu Signature Bank itu telah membatasi akun-akun Bitstamp, Bitkey, Binance juga, eToro, Huobi, Kraken, Nexo, dan OKX, di mana orang-orang yang mau withdraw dari exchange tersebut menjadi fiat, itu kalau misalnya jumlah transaksinya itu di bawah $100.000, maka tidak bisa dilakukan ya. Beberapa perusahaan-perusahaan kripto ini itu tidak bisa kerjasama dengan Signature Bank lagi dalam memproses transaksi yang lebih kecil. Dan ini menurut saya kurang baik untuk exchange. Namun saya masih positif kalau exchange ini pasti akan mendapatkan kerjasama dengan bank-bank lainnya. Apalagi ketika bull market sudah mulai lagi, maka bank-bank mau bekerja sama dengan exchange seperti ini. Exchange inilah yang cukup bertahan sampai di akhir bear market ini, dan yang bertahan inilah itu yang bisa sukses ke depannya ketika bull market mulai berjalan. Dan ini berita bagus untuk Bitcoin lagi, di mana ada pembangkit listrik tenaga nuklir di Amerika, di Pennsylvania, yang baru saja buka untuk menambang Bitcoin, dan ini sangat bullish sekali. Hash rate itu akan naik ya teman-teman. Kompetisi akan semakin ketat. Orang-orang makin percaya kepada Bitcoin. Adopsi makin nyata. Dan ini hanya permulaan saja. Kita masih awal. Selama weekend kemarin ada sekitar $51 miliar transaksi yang menggunakan Bitcoin ketika bank-bank dan pasar stok itu tutup. Sabtu, Minggu, atau hari libur, kita tidak bisa mengirimkan uang melalui bank atau trading saham, tetapi cryptocurrency ada 24 jam, 7 hari seminggu untuk teman-teman. Kita bisa transfer kapan saja yang kita mau.
Blockchain daripada Bitcoin ini menyala terus untuk kita gunakan, dan ini adalah salah satu keunggulan lebih dibandingkan dengan finansial tradisional. Itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.